Beban berat meskipun ada di pundak para pemain timnas kita, tim Garuda tentunya skuad Garuda, tapi ada harapan banyak tentunya terkait dengan esok tandang melawan Naga atau Dragon Team gitu. Masih bersama dengan narasumber kita. Saya langsung ke Bung Toel karena ini berbicara juga terkait dengan dua pelatih asal Eropa, ada Branko Divakovic dan juga Patrick Kluivert ini yang kemudian punya pengalaman melatih cukup lama meskipun saat Patrick Kluivert ini jadi pemain junior dan apa yang kemudian harus diwaspadai dari tim Dragon ini, Bung Toel? Kalau besok sih saya pikir daya juang sama compact defense ya. Misalnya kenapa saya bilang compact defense? Waktu di China kita memang dominasi penguasaan bola. Tapi ada statistik yang lebih dalam misalnya progressive passing. Ya. Ralim pasti tahu progressive passing adalah passing-passing yang ofensif ke depan, bukan square pass ke samping. Progressive passing kita ternyata kalah sama China. Waktu di sana, di kandang lawan. Sentuhan bola di area penalti lawan, maksudnya sentuhan bola pemain kita di area penalti lawan, itu juga kalah. Statistiknya oleh sentuhan bola pemain Cina di penalti kita. Jadi betul orang bilang bahwa kita menguasai, tapi menurut saya ada intensitas, ada bobot yang masih kurang. Karena kita nggak mendalami statistik itu. Jadi meski kita menyerang, tapi attack kita nggak dapat. Maka itu yang menjadi tantangan buat Kluivert besok. Karena saya menduga kurang lebih seperti itu deh. Kalau kita hitung-hitungan materi, di China aja mereka ditekan gitu, apalagi di sini. Artinya kita akan coba kontrol permainan, akan coba ambil inisiatif. Tapi bagaimana mengambil inisiatif itu supaya nggak jadi bumerang, misalnya kita lost position lalu counter attack, bahaya gitu kan. Bagaimana ngebongkar pertahanan yang rapat gitu kan. Jadi kan kalau salah satunya dari sekian banyak yang terjadi belakangan ini, saya lihat set pieces bola mati, memanfaatkan peluang bola mati untuk jadi gol, kayaknya belum maksimal. Bukan ngajari, pelatih pasti tahu, tapi semoga besok punya skema set pieces bola mati yang lebih jitu. Maksudnya kalau terobos-terobos nggak dapet, ya tendangan bebas kayak apa kayak gitu loh. Jadi analisa statistik tadi terpetik begitu ya? Iya, maksudnya dari apa yang digambarkan di China bahwa kita menguasai, tapi sebetulnya attack kita nggak bobot karena sentuhan kita di penalti lawan dikit gitu loh. Attack kita nggak bobot, bagaimana kalau waktu dulu? Sekarang based on statistik itu. Jadi jangan lihat statistik possession doang, shoot on goal, bukan itu aja. Kalau mau analisis yang lebih dalam, gitu loh. Jadi gimana nih Bang untuk membongkar pertahanan kuatnya dari China? Nah, Bung Nurul. Kan dugaannya compact defense dia ya? Compact defense ya. Jadi ya saya tambahkan yang tadi Bung Toel bicara mengenai masalah komposisi. Yang mungkin di pertandingan sebelumnya melawan Cina ini kita juga lihat bahwa posisi pemain-pemainnya juga kan nggak seperti yang sekarang Patrick Kluivert ada. Ya, sekarang ini kan di gelandang midfield itu di situ kan sudah ada Pelupesi dan kemarin yang saya lihat di pertandingan perdana untuk mereka latihan itu juga masih pada bongkar pasang juga Patrick Kluivert, tapi secara nggak langsung Bang itu pasti dia sudah mempunyai kerangka timnya. Waktu kemarin itu kita lihat di situ terlalu dominan sekali untuk buat menggantikan Marcelino itu ada di gelandang Lili Pali Bang. Karena satu dia punya pengalaman juga, dia punya juga sebagai goal getter juga untuk buat dia punya pergerakan yang bagus. Naluri golnya juga dia bagus. Nah, kalau untuk buat mengenai masalah compact defense di Cina, itu kan kadang-kadang kita main bolanya itu bermain dulu di belakang, terus kita kalau memang ada kesempatan kita untuk buat counter attack atau di situ yang paling kita manfaatkan. Nah, kalau mengenai masalah pemain belakang, siapa yang bakal diturunkan atau kemarin kita lihat itu masih kita Patrick Kluivert juga lagi meraba-raba juga. Tapi yang jelas pemainnya itu yang sudah biasanya kalau sudah satu sama lain juga sudah sehati, ada kemungkinan itu mereka nggak bakal berubah. Yang tadi bilang Bung Toel bahwa di situ ada Hilger, terus di situ ada Ijes, dan di situ ada Rido yang sekarang permainannya sudah makin meningkat. Nah, apakah PK ini dia pakai posisi 3 di belakang atau mereka memakai formasi atau 4-3-3? Kita kan tidak tahu. Nah, yang paling saya lihat di situ kayaknya ada kemungkinan mereka memakai di belakang itu 3. Entah itu adalah Ijes kah
atau nanti Ridho atau Hafner atau Hilger, kita tidak tahu. Tapi yang kalau saya lihat di sini pasti itu yang 3 pemain yang itu yang saya bilang pasti mereka menjadi starting 11. Karena nggak mungkin mereka kayak Hilger itu dalam keadaan sembuh dia, tapi dia maksimalkan memainkan itu bisa resiko di belakang. Kalau Clifford sendiri kan kalau untuk formasi lebih ke 4-3-3 ya? Kayaknya kemungkinan bisa 4-3-3 atau bisa 3, bisa 5 atau 5-3 juga. Kemarin waktu lawan Bahrain 3-4-3. 3-4-3. Ya. Karena di situ kita harus pakai pemain gelandang banyak di tengah dia di situ. Artinya kalau menurut Anda, Bung Nuralim, yang cocok untuk komposisi ini? Kalau saya lihat ya, kalau untuk buat posisi pemain belakang, untuk buat posisi ini, kalau untuk buat mereka pakai 4-3-3, di sini ada Verdong udah pasti dia, di situ juga ada Dan James. Nah, yang kemungkinan untuk buat di posisi di bek kanan, di situ kan ada Sandy Walsh kan cedera, karena ya mungkin di situ juga ada Asnawi atau di situ juga Kopindik di situ. Nah, ini yang paling dominan yang bakal direbutkan. Hadirnya Marcelino di sini Bang, banyak sekali pemain gelandang. Di sinilah yang bakal bersaing siapa yang menjadi starting 11 di sini. Tapi yang jelas di sini ada Pelupesi yang kemarin waktu bermain melawan Bahrain itu dia sangat sekali stabil banget, mobilitasnya bagus untuk buat memotong serangan-serangan dari tengah. Di situ nah kemungkinan Cina itu pasti memakai pemain gelandang yang pemain yang muda, dia punya kecepatan, dia bola-bola dari pemain gelandang langsung counter attack ke flank antara nomor 7 dan nomor 11. Nah, disitulah nanti pemain belakang juga harus bisa mengantisipasi serangan-serangan crossing dari samping atau mereka menghambat dari serangan lawan di situ. Nah, kemungkinan pemain gelandang itu yang kemarin saya lihat di mereka di game latihan di Senayan itu saya lihat ada Pelupesi, di situ Tom Hai, di situ ada Lili Pali, di situ ada Egy. Di situ. Nah, di situ kalau di situ di belakang di depannya Ole di situ. Nah, kemungkinan ada komposisinya itu, tapi kita belum tahu juga karena ini serba tertutup juga PK. Dan masih dinamis juga ya, Bung Toel melihat apa yang kemudian dianalisa dari latihan terakhir berarti Bang? Kemarin ya. Jadi ada internal game itu yang kemarin saya lihat juga mereka juga respect niat pemain baru tapi stok lama Lili Pagi dia membuat gol 3 di internal game. Ya, Bung Toel, berbagai kemungkinan terkait dengan tadi latihan terakhir. Ya, Lili Pali saya pikir punya kans untuk jadi starter. Ya. Karena itu besok pertandingan krusial, maka faktor experience menjadi penting. Maksudnya Beckham bagus, performa di klub bagus, bawa juara bagus, tapi faktor experience pasti akan diperhitungkan. Ini pertandingan besar. Ya. Pertandingan besar butuh pemain yang udah punya experience. Jadi kalau ya ini sih versi saya, kalau harus pilih-pilih antara Lili Pali, Beckham atau siapapun, Lili Pali akan condong. Apalagi saya bilang dia bisa masuk agak ke dalam, sehingga tengah kita nggak terlalu kropos 2 orang, Pelupesi dengan Haye. Ada Lili Pali yang bisa pegang bola. Jadi dia bisa pegang bola, bisa bikin gol gitu. Nah, tinggal pilihan kanannya. Tadi kan Egy katanya. Kalau dalam pengamatan saya, Egy bagus dalam offense, tidak bagus dalam defense. Nah, apakah dia akan lebih condong pakai Yakob yang juga defense lumayan dan ofensif juga oke. Dia mampu menyisir lapangan 1 lawan 1 lewati dengan kecepatannya bagus. Egy bukan melewati lawan dengan kecepatan. Egy 1-2 biasanya. Tapi kalau Yakob bisa dia taruh bola, dia lari. Running with the ball istilah tekniknya gitu loh. Jadi ini soal cari-cari skema yang pas. Kalau nomor 9-nya oleh Romeni lah. Gitu loh. Karena gini kalau saya lihat sejak Australia main, sisi yang lebih ofensif, yang agresif itu yang kanan. Kevin Dick. Calvin Verdong tuh nggak terlalu naik. Karena begitu ini naik, transisi nanti geser. Termasuk Calvin Verdong ke dalam gitu. Tapi ini kan technical. Takutnya awam nggak ngerti kalau ngerti. Bung, tapi tandemnya Ole ini siapa nih kira-kira? Ya makanya tadi kalau dia pakai Yakob Sayuri, saya bilang satunya lagi sebelah ini adalah Stefano Lili Pali. Baik. Saya langsung ke Bung Mesra. Berbicara terkait dengan tadi komposisi dari harapan supporter sendiri seperti apa? Karena dibutuhkan mental yang kuat juga untuk menghadapi China.
Ya, kita lebih ngelihat bagaimana secara umum ya, secara kerjasama tim dan sebagainya. Artinya apapun yang besok diturunkan para pemain, baik itu maupun di belakang ada Richie Ridho, ada Kevin Dick, maupun Depay dan sebagainya. Namun yang kita harapkan ini bagaimana komposisi pemain-pemain ini, apakah besok itu, ya kita harapkan besok mampu menghasilkan poin, ya, ataupun pertandingan besok ternyata menentukan kita lolos, ya kita tidak tahu, mudah-mudahan bisa lolos ke babak langsung ke Piala Dunia. Tapi kalau harus ke babak keempat, berarti ini kita melihatnya bagaimana kalau kita melihat dinamika dari kepelatihan Patrick Kluivert kan kita tahu sendiri, dari STY berubah menjadi Patrick Kluivert dan kemudian pemanggilan para pemainnya juga begitu mendadak dan sebagainya. Nah, tentu kita harapkan ini menjadi pembelajaran pertandingan besok ini. Jangan pembelajaran dong itu. Bukan untuk pembelajaran lagi. Tapi untuk artinya buat evaluasi juga loh, Bung. Karena memang kalau evaluasi pasti evaluasi, kan. Tapi ya. maksud saya ini ya loh. Tahapannya udah tahapan ronde 3, pertandingan menentukan. betul. Upaya juga extra effort kan. Naturalisasi itu kan extra effort. Jadi bukan pembelajaran. Gitu loh. Ya secara evaluatif lah paling setidaknya. Kalau evaluasi kan pasti harus gitu loh. Cuman maksud saya bukan dalam posisi pembelajaran lagi. Kalau youth oke lah, kalau buat saya karena youth memang soal development, penitik beratnya. Tapi kalau senior ya harus hasil. Harus hasilnya. Nah makanya saya bilang kan tadi, bagaimana mengelola mau menang itu bagaimana, ini penting. Meskipun kita selalu berpikir bahwa optimismenya, oke lah kita bisa lah besok. Kita bisa gitu tetap optimis begitu. Pembina lah, setidaknya paling kita pembinaan. jangan menyesatkan gitu loh. Setidaknya paling pembinaan. Karena memang ya bagaimana sekarang kita lihat pola pemilihan pemain dan sebagainya. Ya kita tidak bisa menyalahkan naturalisasi atau tidak, tetapi secara tidak langsung kita juga harus lihat bagaimana pembinaan ke depannya lagi. Pembinaan ke depan? Pembinaan ke depan daripada potensi-potensi pemain dini. Itu yang paling penting. Manajemen liar dalam pembinaan. Karena tentunya kita tidak bisa mengharapkan seluruhnya selamanya itu naturalisasi. Walaupun kita mungkin boleh menggunakan naturalisasi beberapa. Tetapi tentu pembinaan itu paling penting. Karena kalau kita belajar, bukan belajar, tapi kita melihat pembinaan-pembinaan yang mungkin Bung Nur Alim sendiri sebagai sekarang mantan pemain dan sekarang menjadi coach sendiri dan Bung Nur juga mengamati. Itu kita lihat bagaimana pola pembinaan sendiri masih secara mendasar saja di dalam realita persepak bolaan itu masih banyak persoalan kan. Iya. Nah, itu yang memang tapi harus menjadi topiknya mungkin agak lain ya. Ya, Kalau bicara tentang misalnya pro kontra naturalisasi dengan soal pembinaan, oke, kalau tapi ini kan pertandingan besok kan. Iya, betul. Kalau dari sisi pemanggilan sendiri saya melihatnya nggak terlalu template lah. Nggak terlalu template? Misalnya Beckham dipanggil. Buat saya ada arti positif dari Beckham dipanggil, Lili Pali dipanggil. Artinya apa? Performan pemain di klub itu ada apresiasi dari timnas. Masuk radar timnas. Jadi jangan sampai main di kompetisi liga tapi nggak punya harapan dipanggil di timnas. timnas, Artinya dengan begitu fakta keberadaan kompetisi liga profesional itu ada artinya gitu loh. Persoalan dia Beckham akan masuk 23 itu urusan pelatih. Akan masuk 18 squad urusan pelatih. Akan masuk dalam 11 juga urusan pelatih. Tapi paling tidak ketika seorang pemain bagus di kompetisi lalu dia dipanggil timnas itu adalah sebuah keberadaan penting kompetisi. Arti kompetisi dipandang lagi. Dan itu artinya sudut pandang sepak bolanya balik on track. Beckham Putra juga salah satunya. Jangan template-template gitu loh. Striker yang ada di posisi degradasi dipanggil. Striker yang nggak bikin gol dipanggil. Lalu kita kan bertanya, apa indikatornya? Tapi kalau kayak begini kan kita merasa oke. Baik. Gitu loh. Tapi kalau melihat, bicara naturalisasi ke Bung Mesra lagi, begitu artinya bagaimana kemudian melihat juga para performa dari pemain-pemain non-naturalisasi kita? Yang lokal, naturalisasi. Ya, kita lihat sendiri ya, bagaimana pemain-pemain non-naturalisasi sendiri, sudah ada beberapa yang menunjukkan kapabilitasnya ya. Kita Ricky Kambuaya Ricky Kambuaya, Richie Ridho dan sebagainya. Kita tidak bisa menutup mata itu. Nah, artinya dengan pola naturalisasi, adanya naturalisasi ini, para pemain-pemain lokal non naturalisasi ini menjadi mereka bisa mengimbangi permainan-permainan dari tim naturalisasi. Hanya saja tadi bagaimana peluang daripada
para pemain-pemain lokal di liga-liga kompetisi baik 1 dan 2 itu juga bisa diberikan kesempatan yang sama ya, dan tadi seperti kata Bung Toel adalah paling tidak kalau tadi saya bisa menambahkan Bung itu adalah pengakuan ya, artinya pengakuan bahwa dia mengikut liga itu akan masuk timnas gitu. Artinya jangan sampai dia ikut liga dari mulai liga paling dini sampai liga paling besar, tapi harapan ke timnasnya nggak sampai-sampai. Akhirnya ya itu tadi terjadilah secara manajerial ya tidak ada perkembangan yang berarti. Tapi secara positif kalau kita lihat adanya dari dimulainya era naturalisasi ini ada para pemain-pemain non naturalisasi itu ada semacam tantangan untuk memperkuat atau untuk memperbaiki skill dan sebagainya. Walaupun saya rasa di liga sendiri banyak pemain-pemain yang lebih bagus dari naturalisasi. Hanya saja tadi mungkin secara manajerial bisa dijelaskan bahwa mungkin ada dinamikanya mungkin ya Bung ya. Okay. Boleh saya tambahkan? Ya, boleh. Jadi pemanggilan ini berbicara mengenai masalah pemanggilan pemain yang non diaspora, pemain lokal lah kasarnya. Ini yang jadi pertanyaannya, apakah ini pelatih PK memanggil ini apa karena ada pemain-pemain yang ada di tim nasional ini mereka banyak yang cedera. Nah ini kan menjadi pertanyaan. Nah memang yang lagi dibutuhkan sama Patrick Kluivert itu menyangkut mengenai masalah pemain-pemain yang penggantinya Marcelino, ya kan? Yang mereka yang punya kecepatan yang main mereka di posisinya yang ada di Marcelino nomor 7 lah atau nomor 11 kita tidak tahu. Nah itu ada yang adanya di situ ada David Beckham sama Egy. Ya, di gelandang juga kan banyak yang cedera Bang. Kita juga tidak tahu. Akumulasi itu cuma Faes sama Marcelino. Sisanya itu penyembuhan. Ada yang cedera atau apa kita nggak tahu. Dan apa kalau Eliano lah masalah keluarga atau apa semuanya. Itu yang dibutuhkan sama PK. Pemain-pemain mana aja ini untuk buat yang dibutuhkan untuk buat penyerangan. Karena apa? Untuk menghadapi melawan Cina, mereka itu harus punya seperti kayak Egy. Egy itu punya kecepatan. Kalau punya main bolanya satu sentuhan atau apa semuanya. Dan memang Beckham itu memang mereka punya kecepatan. Nah ini persaingannya antara Jakob, Egy atau Beckham yang bakal nanti diturunkan. Nah Jakob dia mempunyai kecepatan dan punya yang tadi abang bilang mengenai masalah kecepatan dan punya kejutan untuk buat dia mengambil bola. Di situ kok iya satu lawan satunya di situ. Kalau saya lihat di sini memang Egy sama Beckham sama Lili Pali walaupun dia istilahnya udah pemain lokal. Nah, itu memang yang dibutuhkan sama PK untuk buat mengisi pemain-pemain yang ada di timnas itu yang cedera yang sama kena akumulasi kartu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, selain kita mempunyai komposisi untuk buat besok bermain, nah ini kan kita ada yang penggantinya Paes nih. Nah, sedangkan Emil ini kan baru debutan dia. Kita nggak tahu sekelas siapa Martin Paes aja bisa blunder waktu main di Senayan, Bang. Kita nggak tahu sekarang apakah dia dengan euforianya penonton seperti itu ataukah dia memang jadi semangat atau memang mereka nervous. Tapi saya nggak lihat di situ. Pemain-pemain yang udah profesional harus punya mental bertandingnya bagus. Oke. Tapi kalau bicara naturalisasi, China dengan penduduk 1,4 miliar aja masih ada juga naturalisasi yang dilakukan ya. Bagaimana kalau menurut Bang Tuel? Bukan soal penduduk kalau naturalisasi. Karena kalau bicara sepak bola dikaitkan dengan jumlah penduduk ya empat besar sepak bola dunia adalah Cina. Amerika, India, Indonesia. Kalau kita bicara jumlah penduduknya, artinya sepak bola bukan perkara itu, bukan faktor itu. Naturalisasi itu kan dalam konteks Indonesia nih, timnas Indonesia, akselerasi menurut saya. Akselerasi. Bahwa naturalisasi terjadi secara alamiah di berbagai negara, iya. Tapi kan 1, 2. Oryundi lah kalau dulu kan Itali itu banyak pakai. Alfredo Di Stefano kan itu adalah naturalisasi karena dia ada Itali, Argentina, Prancis, Spanyol yang pakai gitu loh. Perancis kan lahir di situ. Ya dia ada kewarganegaraan ganda yang Afrika itu kan. Tapi poinnya kan dia besar di sepak bola Perancis. Kalau ini kan bukan. Nah, oke lah dalam konteks akselerasi kita pahami gitu loh. Naturalisasi ini, tapi juga kan secara sepak bola ini kita bicara dewasa aja, misalnya menit bermain itu penting kan, itu kan hukum yang harus sama buat Nur Alim sebagai pemain lokal
maupun buat pemain naturalisasi. Kan itu harus hukum yang sama gitu loh. Maka misalnya besok kita akan bertanya, Nathan Chuaon menit bermainnya dikit gitu kan. Rafael Strijk lebih sedikit. Apakah besok PK atau para pelatih akan menurunkan Rafael Strijk atau Stefano Lillipali? Nah, ini sebetulnya yang menjadi sebuah diskursus sepak bola gitu loh. Supaya kita tuh jangan jadi bangsa yang di sepak bola ternganga-nganga terus apapun ya gitu loh. Saya hanya mau berpikir itu. Ini anak gak jadi main kok. tontonan gitu ya. Iya. Jadi sepak bolanya sebagai Jadi tontonan. kita bukan diposisikan oh lu anti, oh lu pro, nggak asik gitu loh, nggak pinter kita gitu loh. Jadi akhirnya dikendalikan aja tuh sama orang-orang bangsanya begitu katanya kan, sesuai dengan IQ rata-ratanya kan sedih kalau kayak begitu. Maksud saya kan di situ kita akan jaga, akan kontrol. Kalaupun ada peran pengamat kan di situ. Saya merasa loh, yang ini kok ini, yang ini kok ini. Yang di kompetisi juga bagus, kenapa nggak dipanggil? Kan kompetisi jangan cuma jadi sekedar pajangan di dalam negeri aja. Karena secara struktur olahraga, kompetisi profesional itu ada di piramida atas. Ujung paling atas adalah end produknya namanya tim nasional. Berarti ada kesinambungan, bukan dua seperti cangkir ini yang tidak berhubungan. Kemudian dipisahkan, artinya kan sesuatu yang berhubungan begitu ya. Jadi kalau kayak begini baru ada terasa membangun sepak bolanya. Beckham mau main atau tidak main selama TC berapa hari ini, 10 hari atau 2 minggu pergi ke China, ke Jepang nanti pasti akan dapat manfaat. Disitulah pembelajaran. Yang akan nggak jadi manfaat kalau jadi camat selamanya, cadangan mati selamanya. Tidak akan ada manfaat, saya mau bilang. Kalau itu Bung, kalau Kapan Buru misalnya Martin Paes main di Liga bagaimana tuh? Kan bisa aja. Nah, itu akan jadi pertanyaan lagi kan. Apakah itu yang kita harapkan dari naturalisasi? Tom Hai misalnya ke Persija, ke Bali United. Kan itu akan jadi perbincangan yang harus kita olah gitu loh. Maksud saya itu. Menarik. Kenapa harus dianggap ekstremis saya gitu loh. Baik. Nanti di segmen terakhir kita akan lihat juga bagaimana kemudian peluang untuk mengamankan posisi setidaknya 3 poin untuk kemudian bisa mengamankan posisi 4 besar. Usai jeda kita masih akan kembali, masih ada 1 segmen lagi, masih seru ngobrol bersama dengan para pakar dan pengamat. Usai jeda kita akan kembali. Tetaplah bersama kami.